Terdapat dua orang anak yang telah lama ditinggalkan oleh keluarganya. Nenek mereka meninggal karena faktor usia. Demi bertahan hidup, setiap hari mereka menjual kue di sekolah. Hari ini adalah hari pertama Niko memasuki jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Seperti di sekolah sebelumnya, Niko bersemangat menjual kue untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, jalan hidupnya kali ini berbeda. Seperti apa kisah selanjutnya? Selamat menyaksikan! Dek, ini roti jualanmu hari ini ya. Oke kak, kalau gitu aku berangkat dulu ya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Tak lama setelah gadis berangkat, Niko pun bergegas menuju sekolahnya. Saat sampai di depan gerbang, ia bertemu dengan seorang pengemis yang sedang mengotak-atik tong sampah. Kamu lagi ngapain? Kamu mau ini? Kalau begitu, sebentar ya. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Jangan lupa dimakan ya. Semoga kamu suka. Kalau gitu, aku masuk dulu ya. Kenapa pada ngeliatin aku ya? Apa karena barang bawaanku ini terlalu banyak? Sudahlah, tidak usah terlalu dipikirkan. Aku cuma berharap semoga daganganku hari ini laris manis. Saatnya istirahat. It's time to have break. Ketika waktu istirahat tiba, Niko bersiap untuk berjualan dan langsung keluar dari kelas. Saat berkeliling menjajakan dagangannya, ia bertemu dengan sekelompok kakak kelas yang terkenal nakal dan sering menindas adik-adik kelas. Salah satu dari mereka menghampiri Niko. Ada yang jualan kue tuh, kerjain nggak sih? Kue, siapa mau kue? Mau ngapain? Pendek, gak usah sok-sokan deh. Kak, kembaliin jualan aku dong. Aku mau lanjut jualan. Oh, kamu mau lanjut jualan? Emang kamu yakin bakalan laku? Udah, gak usah basa-basi. Sikat aja. Udah, ayo cabut. Ayo. Udah loh, nggak usah dibahas. Sah, itu adik kelas gak sih? Kenapa ya kok dia mengutin makanan yang udah berserakan di lantai? Ih, kasihan banget. Kita bantuin yuk, Git. Nggak tega aku ngeliat roti-roti itu berceceran kayak habis bencana alam. Ini roti kamu. Terima kasih ya, Kak. Iya, kamu kenapa kok bisa makananmu jatuh semua? Gak apa-apa, Kak. Yang benar, jangan bohong. Kamu habis dibully ya? Apa ini rame-rame? Sana masuk kelas. Bentar lagi bel masuk bakalan bunyi. Kalian mau bolos ya? Enggak Bu, ini Bu kita habis bantu adik kelas beresin rotinya yang jatuh. Kok bisa jatuh? Kayaknya dia habis dibully Bu, cuman dia nggak berani cerita. Emangnya kamu habis dibully? Iya, Bu, mereka mengambil beberapa dagangan aku. Tuh kan. Kamu ingat tapi ciri-cirinya kayak gimana? Ingat Bu, di lengan sebelah kiri mereka ada tulisan kelas 9. Tapi mereka nggak punya nama Bu. Ya udah, nanti biar ibu yang urus mereka. Gita, Aisyah, Saskia, tolong bawa Niko ke UKS. Hendy, kamu lagi ngapain? Sana masuk kelas. Ngomong yang jelas. Ternyata roti Niko enak juga ya. Roti apa yang kamu maksud, Radit? Jangan-jangan kalian yang ngebully Niko ya? Iya Bu, benar mereka.
Oh, jadi kalian yang membuli Niko. Ayo kalian semua ikut saya ke ruang BK. Ada apa ini Bu Farah? Ini Bu, tadi saya kan mau masuk kelas kan Bu. Di jalan saya ketemu sama anak kelas 7. Terus juga ada anak saya Bu. Saya tanya, kenapa kalian rame-rame di sini? Terus mereka bilang kalau anak kelas 7 itu habis dibully. Setelah itu saya suruh Gita, Aisyah, dan Saskia nganterin Niko ke UKS. Pas di jalan saya malah ketemu mereka. Ternyata mereka yang membuli anak kelas 7 itu Bu. Makanya saya bawa ke sini. Oh, ya udah Bu, biar saya yang urus mereka. Duduk aja dulu, jangan banyak gaya. Saya dengar kalian membuli adik kelas. Kalian tahu nggak, perbuatan kalian ini bisa bikin adik kelas itu malu dan trauma. Pokoknya saya nggak mau tahu. Mulai sekarang kalian wajib mengikuti kegiatan sosial. Sosial media, Bu. Kami siap bikin konten edukatif. Bukan kegiatan sosial nyata, bantu kantin, bersih-bersih, dan minta maaf ke Niko. Ya udah, sekarang kalian boleh keluar. Tapi janji jangan diulangi lagi. Ini serius, kita diginiin cuma perkara roti doang. Ya udah, mau gimana lagi? Besok kita ikut kegiatan sosial, katanya sanksi. Tapi buat aku, itu cuma jeda. Urusan kita sama Niko belum selesai. Tiba keesokan harinya, Niko kembali berangkat ke sekolah. Seperti biasa, ia selalu membawa kontainer yang berisi kue dagangannya. Saatnya istirahat. Saat jam istirahat tiba, lagi-lagi ia bertemu dengan sekelompok kakak kelas itu lagi. Kakak kelas itu tanpa berkata apa-apa langsung menghampiri Niko dan salah satu dari mereka memukul Niko. Kak, jangan injak kue dagangan aku. Ada apa ini? Udah, kalian ini ya, saya tegur berkali-kali, nggak ada yang dengerin. Aduh, kalian ini nakal banget sih. Tolong Bu Fai bawa mereka ke ruangan saya. Baik Pak, kalian dengar tidak? Kalian ini cuma bisa bikin malu saya. Saya ingin kalian jujur. Apa yang terjadi kemarin? Kami melihat kalian mengejar Fajar di lorong sekolah. Ini bukan pertama kalinya. Kami cuma mau kasih pelajaran, Pak. Dia ngaduk ruang BK setelah kami bercanda kemarin. Gara-gara itu kami dipanggil ke ruang BK. Kami ngerasa gak adil. Bercanda, kalian mendorong, mengejek, dan mempermalukan dia di depan umum. Itu bukan bercanda, itu bullying. Kalian harus belajar bahwa kekerasan bukan solusi. Sekarang kalian akan menjalani konseling intensif dan kami akan panggil orang tua kalian. Ini bukan sekedar pelanggaran, ini menyangkut keselamatan siswa lain. Dan kalian akan bertemu langsung dengan Fajar untuk meminta maaf. Bukan karena dipaksa, tapi itu yang benar. Baik, Pak. Kami akan bertanggung jawab. Niko, kami boleh masuk. Silahkan. Ini ada tas baru, sepatu, dan sedikit uang tunai. Kami tahu kamu butuh banyak hal. Kami nggak tahu gimana cara nebus kesalahan kami, tapi kami harap ini bisa bantu kamu dan adikmu. Kami kumpulin bareng-bareng dari uang jajan, dari uang kerja bantu orang tua. Ini dari hati kok. Terima kasih, aku terharu. Tapi uang ini aku nggak bisa terima. Kenapa kok? Ini buat kamu. Aku tahu rasanya kekurangan, tapi aku juga tahu masih banyak yang lebih susah dari aku. Kalau kalian ikhlas, tolong kasih uang ini ke mereka yang lebih butuh, anak-anak di kampung sebelah atau siapapun yang kalian tahu. Kamu yakin? Iya, sepatu dan tas ini udah cukup buat aku, tapi uang itu bisa jadi harapan buat orang lain. Kamu luar biasa Niko. Kami akan lakukan itu. Terima kasih udah ngajarin kami arti berbagi yang sebenarnya. Aku nggak ngajarin apa-apa. Aku cuman nggak mau jadi orang yang lupa rasanya butuh bantuan. Dalam dunia yang kadang terasa dingin dan penuh persaingan, Fajar hadir sebagai cahaya kecil yang menghangatkan. Ia tak punya banyak, tapi ia memberi segalanya. Dan ketika mereka yang dulu menyakitinya memilih untuk berubah, kita belajar bahwa harapan itu nyata.
bumi dan waktu yang terus berjalan menempa. Di sebuah sekolah ada dua kelompok yang sangat berbeda. Anak-anak OSIS disiplin, tegas, dan selalu berusaha menjaga aturan sekolah. Di sisi lain, ada anak-anak yang dijuluki anak nakal, santai, sering terlambat, bahkan kadang membuat onar. Perbedaan sikap itu membuat mereka sering bertengkar. OSIS merasa harus menertibkan, sementara anak nakal merasa ditekan. Tapi siapa sangka sebuah acara sederhana bernama Peduli Berbagi akan mengubah segalanya. Mereka belajar bahwa kepedulian bisa menyatukan, bahkan yang paling berbeda. Inilah kisahnya, OSIS versus anak nakal, dari musuh jadi peduli. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Bel sudah berbunyi, anak-anak sudah masuk kelas. Tiba-tiba, Nada dan Jovan melihat rombongan anak nakal, Rahul, Faiz, Karisa, Syifa, Zidan, datang terlambat dan masuk ke sekolah dengan melompat pagar. Ayo, buruan, mumpung lagi sepi nih. Aman gak nih? Aman, ayo. Tuh, lihat, telat lagi kan mereka? Bener tuh Nat, kalau dibiarin mereka makin seenaknya aja. Kalau gitu, ayo kita lapor aja ke Bu Dinda. Saat hendak menemui Bu Dinda, ternyata mereka berpapasan dengan Bu Dinda lalu melaporkannya. Sementara itu, Faiz, Rahul, Zidan, Syifa, dan Karisa berjalan mengendap-endap agar tidak ketahuan guru dan teman-teman yang lain. Permisi Bu. Iya, ada perlu apa? Gini Bu, saya sama Nada kesini niatnya mau ngelaporin kalau barusan kami lihat Rahul sama teman-temannya terlambat dan masuk dengan melompati pagar Bu. Gak ada kapok-kapoknya mereka. Panggil mereka suruh kesini sekarang. Siap Bu. Hati-hati, jangan sampai ada yang tahu kalau kita terlambat. Bener, apalagi kalau ketahuan anak OSIS. Jangan sampai deh. Kalian dipanggil tuh sama Bu Dinda. Katanya disuruh ke BK sekarang. Dasar cepunan. Rahul, Faiz, Karisa, Syifa, Zidan, ini sudah kesekian kalinya kalian terlambat. Kenapa tidak bisa disiplin? Maaf Bu, tadi jalanan macet. Itu mah alasan klasik aja, Bu. Betul tuh, anak OSIS saja bisa datang tepat waktu. Ya karena anak OSIS lebih ngatur. Sudah, tidak boleh saling merendahkan. Kalian harus belajar tanggung jawab. Anak nakal keluar dengan wajah kesal. Nada dan Jovan tersenyum puas. Seneng banget dia lapor-laporin orang. Kalau kalian disiplin, aku gak bakal ngelaporin kalian ke Bu Dinda. Sok suci banget sih. Ini juga demi kebaikan sekolah loh. Demi kebaikan sekolah atau cari perhatian? Suasana memanas, hampir terjadi keributan. Tiba-tiba anggota OSIS, Dewi, Latika, Fadli, Kevin datang. Stop, kalian mau berantem di sekolah? Kalian itu harusnya kasih contoh yang baik. Betul, daripada ribut mending kalian bantu kita aja. Oh iya, besok pagi kita mau ngadain acara peduli berbagi. Gimana kalau kalian jadi panitia utama aja, bareng sama anak-anak OSIS yang lain? Kalau Raul dan Nada jadi ketua gimana? Faiz, Karisa, Syifa, Jovan, dan Zidan jadi tim pelaksana. Sama Rahul. Bisa-bisa hancur tahu acaranya. Justru itu, biar kalian belajar kerjasama. Anak-anak terdiam. Dengan berat hati, mereka setuju. Berarti besok pagi kita kumpul di aula ya, buat mempersiapkan semuanya. Keesokan harinya, anak OSIS dan anak nakal sibuk menyusun bantuan yang akan diberikan. Kotak berisi buku, makanan, ditumpuk dan disusun dengan rapi. Buku sama makanan jangan disatukan. Ternyata dia bisa kerja juga ya. Kan udah aku bilang,
Kalau anak berandalan juga bisa disiplin kalau mau. Mereka akhirnya kompak. OSIS melihat dengan bangga. Adit, siswa sederhana, masuk dengan canggung, tangannya penuh buku lusuh. Maaf, katanya ada bantuan untuk siswa yang membutuhkan. Betul Adit, ini semua buat kamu dan juga teman-teman lain yang membutuhkan. Rahul menyerahkan kotak berisi buku. Karisa dan Syifa membawa makanan. Jangan sungkan, Dit. Ini hasil kerja kita semua. Betul, kita belajar berbagi, bukan hanya berdebat. Saya bangga sama kalian. Dari yang awalnya bertengkar, sekarang kalian bisa kerjasama untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu peduli sesama. Inilah tujuan sekolah, bukan hanya nilai, tapi juga kepedulian. Abadi untuk selama-lamanya. Itu dia penampilan mini drama dari kelas 9A dan kelas 9B. Selanjutnya yaitu penampilan dari kelas 9G, tema Benih Peduli di Hutan Terasing. Lalu dilanjut oleh kelas 9G dengan tema Sepeser Uang untuk Ibu. Hiduplah seorang pemuda bernama Harsa di hutan kuno. Ia sebatang kara karena orang tuanya wafat setelah tidak sengaja memakan tanaman beracun. Hingga suatu hari, ia bertemu Abipraya dari desa yang menjadi sahabatnya. Harsa, lagi sibuk banget ya? Lumayan, bantuin sini. Enggak ah, ayo ke rumahku aja. Ngapain? Sini aja. Udah, ikut aja Iki. Sementara itu, Harsa bersama Abipraya sedang berjalan menuju ke desa. Sesampainya di sana, terdengar suara gaduh. Para warga tengah memperdebatkan panen mereka yang hilang. Suasana pun memanas dan pertengkaran tak bisa dihindari. Pak, panen saya yang kemarin hilang. Padahal mau saya jual ke kota. Loh, Bapak juga, panen saya yang kemarin juga hilang. Panen saya juga, seingat saya, kemarin Pak Cakra panen banyak sekali. Saya lagi bagus Pak nasibnya. Jangan-jangan yang mencuri panen kita adalah pemuda yang tinggal di hutan kuno itu. Hah? Masa sih? Jaraknya jauh loh dari desa kita. Oh iya, kemarin saat pulang bertani, saya lihat banyak sahur dan buah segar di depan rumahnya. Terlihat seperti baru dipanen. Kalau gitu, bisa aja emang si Harsa yang nyuri. Bapak-bapak jangan asal nuduh. Semua petunjuk mengarah ke dia. Pasti emang dia. Petunjuk mana? Kalau yang tadi, semua orang juga bisa mencuri. Harsa, ngaku aja kamu. Kamu kan yang nyuri panen warga. Panen apa? Pak Cakra ini fitnah. Buktinya mana? Panen warga hilang, sementara sayur dan buah Harsa melimpah. Semua petunjuk mengarah ke Harsa. Nuduh Harsa sembarangan. Pak Cakra kasih bukti yang jelas dong. Bapak nggak boleh berspekulasi sendiri. Kasera, mending kamu diem deh. Ini urusan para orang tua. Kamu juga malah belain Harsa terus. Pak Cakra jangan pakai kekerasan. Iya nih, main dorong-dorong anak saya. Ya dia yang nggak sopan sama orang yang lebih tua.
Daripada Bapak fitnah orang, padahal masih bisa dibicarain baik-baik. Sera udah, aku yang takut. Loh, kok kabur? Hei! Udah biarin aja Pak, jawab aja pertanyaan saya. Kenapa pakai kekerasan? Anak ibu yang keterlaluan. Nanti biar aku selesaikan baik-baik. Iya, tapi Pak Cakra nyebelin. Ini udah keputusan yang terbaik, biar Harsa aja yang urus. Iya, kita main aja lah. Tapi Pak Cakra itu memang nyebelin. Udah, redain dulu emosinya. Kita laporin Raja saja biar masalah cepat selesai. Raja lagi tidak di tempat, kita lapor Putri Rayana saja. Tapi ini masalah kita, Pak. Tidak usah lapor. Tapi susah Pak, mending kita lapor Putri saja. Baiklah. Tak lama kemudian, Pak Cakra bersama beberapa bapak-bapak desa pergi ke istana. Mereka melapor dengan wajah serius, mengatakan bahwa masalah ini begitu mendesak dan berharap sang putri segera turun tangan untuk menyelesaikannya. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami mau melapor pada sang putri. Ini masalah mendesak. Baiklah, tunggu dulu. Ada warga yang ingin mencari putri, mendesak katanya. Baiklah, akan kusampaikan. Putri, ada yang mencari Anda. Siapakah itu Arula? Seorang warga putri, katanya mendesak. Baiklah, antarkan aku. Ada apa kalian mencariku? Ada seorang pemuda yang mencuri di desa kami, Putri. Tapi kami kesusahan untuk menangkapnya. Baiklah, akan kuurus. Aku akan ke rumahnya untuk menyelidikinya. Lebih baik kalian pulang dahulu. Baik, Putri. Salah satu ikut aku untuk menjadi petunjuk arah. Kau saja. Pada suatu hari, sang putri datang bersama para pengawalnya. Ia ingin mendengar penjelasan dari Harsa tentang hilangnya panen milik warga desa. Namun, sebelum sang putri tiba di rumah Harsa, Pak Cakra sudah lebih dahulu menjalankan akalnya. Diam-diam, ia menyembunyikan panen itu di dalam hutan kuno, tak terlalu jauh dari rumah Harsa. Semua itu ia lakukan agar dirinya tidak dicurigai sebagai pencuri. Aku sembunyikan di sini saja, pasti tidak ketahuan. Setelah masalah ini selesai, aku akan kaya. Siapa kalian? Mengapa kalian masuk ke rumahku sembarangan? Maafkan aku, Harsa. Aku takut kau kabur, jadi aku terpaksa mendobrak pintumu. Aku, Putri Rayana, aku datang karena mendapat laporan warga bahwa kau mencuri panen mereka. Aku ingin mendengar pembelaanmu. Baik, Putri. Pertama, saya tidak mencuri. Panen saya melimpah karena saya berhasil menemukan cara agar mereka dapat dipanen lebih cepat. Juga cara mengetahui yang beracun maupun tidak. Untuk pelaku pencurian, saya yakin pelakunya adalah Pak Cakra. Saat di hutan tadi, saya melihatnya membawa tanaman yang banyak sekali. Terlihat mencurigakan. Buktinya ada duri kecil yang menempel di bajunya, sesuai salah satu jenis panen warga.
Baiklah, itu pembelaan darimu. Sekarang kita lihat ucapan siapa yang benar. Kita harus memanggil para warga ke sini untuk pembuktian. Oh, itu mereka. Pengawal, periksa. Siap. Apa ini Putri? Pelakunya bukan saya. Lepaskan saya. Wahai warga desa, ketahuilah yang mencuri panen kalian adalah Pak Cakra. Dari kesaksian Harsa, ia menyembunyikan hasil bumi kalian jauh di dalam hutan. Lihatlah, buktinya jelas. Duri kecil yang menancap di tubuhnya sama dengan duri dari salah satu tanaman milik kalian. Aku sudah memaafkan kalian, namun perbaikilah sikap kalian. Jika sikap kalian seperti ini, tidaklah selesai masalah kalian. Teman-teman semua, bantulah orang di sekitar kita yang butuh pertolongan. Meskipun sedikit, pastilah itu berarti. Jangan balas keburukan dengan keburukan, balaslah dengan kebaikan. Seperti itulah sifat kita seharusnya sebagai makhluk sosial. Mari kita saling memaafkan kesalahan satu sama lain. Terima kasih. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas 9G ingin menampilkan sebuah drama yang berjudul Spesial Uang untuk Ibu. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Halo semua, saya Leo sebagai Liam. Halo semua, saya Ridwan sebagai Rangga. Halo semua, aku Lukman, aku sebagai Malik. Halo semua, saya Farisa sebagai Reza. Perkenalkan, nama saya Evan sebagai Dimas. Halo semua, aku Selin sebagai teman Evan. Hai semua, aku Cinta sebagai teman Evan. Halo semua, aku Elisa sebagai Eril. Hai semuanya, aku Farah sebagai teman Evan.
Halo semua, aku Marsha sebagai teman Evan. Halo semua, aku Ilma sebagai guru. Halo semuanya, aku Winda sebagai Ibu Liam. Di sebuah sekolah, ada geng yang ditakuti semua siswa, yaitu Cerberus. Mereka seolah berkuasa penuh di sekolahnya. Banyak juga uang lo buat nongki sapi kali ya. Jangan, itu uang jajan bulanan aku. Cukup, lo gak capek apa malakin orang mulu? Lo berani sama gua? Udah, cewek ini, mending kita cabut. Cabut lo! Saat di tongkrongan, mereka sangat puas dengan hasil uang yang mereka rampas. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya mendorong mereka melakukan itu. 20, 30, 50. Gila, banyak juga uang sih Dimas. Udahlah, kalau guru sampai tahu kita bisa dikeluarin. Liam, lo nggak pernah mikir apa kalau ini salah? Maksud lo apaan sih? Kita kan juga udah biasa kayak gini. Di sisi lain, para murid merasa muak dengan kelakuan Cerberus. Mereka sadar bahwa kelakuan Cerberus tidak bisa dibiarkan. Dim, lo kenapa nggak ngelawan sih tadi? Aku takutnya mereka makin ganggu aku. Tapi lo nggak bisa kayak gini terus, Dim. Kalau lo biarin kayak gini terus, kelakuan mereka bakal makin menjadi-jadi. Iya, kita gak bisa kayak gini terus. Bener, kita bisa hadapi mereka bareng-bareng. Tuh, Dim. Kita semua udah setuju buat hadapin ini bareng-bareng. Jadi lo nggak perlu takut lagi. Keesokan harinya, momen keberanian itu pun tiba. Semua murid bertekad untuk melawan Cerberus. Dimas, mana uang jajannya? Tuh, ambil. Lo sekarang udah berani sama gua. Lo nggak lihat tadi di kelas, si Dimas sudah berani ngelawan lo. Artinya, lo bukan lagi satu-satunya penguasa di sini. Kenapa sekarang lo jadi bela mereka sih? Hei, kenapa kalian berkelahi? Enggak, Bu. Hanya salah paham. Kamu Liam, Ibu tahu kamu ada masalah terkait uang SPP. Tapi ini bukan malah kamu jadikan alasan untuk berkelahi dengan temanmu. Kamu tahu sendiri kan, kalau kamu sering mendapatkan surat peringatan, kalau sampai kamu mendapatkan surat peringatan lagi, kamu akan mendapat hukuman. Sementara itu, di halaman rumah Liam, Mana hasil uang hari ini? Bu, hari ini Liam gak dapat apa-apa. Mereka nolak ngasih uang. Dasar bodoh! Terus gimana cara kita makan kalau kayak gini? Kamu harus ambil uang dari mereka. Bu, Liam capek. Semua orang sekarang benci sama Liam. Liam udah capek hidup begini. Liam duduk di taman ditemani senja yang muram. Seolah dedaunan pun ikut merasakan pilunya. Gue juga gak mau terus-terusan kayak gini. Taman yang muram berubah teduh ketika Eril melangkah mendekat. Duduknya di sisi Liam adalah jawaban yang tak pernah ia minta, tetapi diam-diam ia butuhkan. Jadi ini alasan lo malakin orang tiap hari. Lo tahu, gue juga gak mau kayak gini, Ril. Ya, gue paham kok. Tapi di sisi lain lo juga salah. Karena lo ngelibatin anggota-anggota lo demi kepentingan pribadi lo sendiri. Gua minta maaf, Ril. Tolong sampaikan maaf gua ke teman-teman yang lain. Maaf, gua belum bisa ganti uang yang gua palak selama ini. Pagi itu, Liam melangkah menuju sekolah. Tas di punggungnya terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena buku, melainkan beban pikiran yang ia bawa. Sesampainya di kelas, pandangannya langsung tertuju ke berbagai macam makanan yang memenuhi mejanya. Kalian yang ngasih gue semua ini. Yoi, sorry ya selama ini kita nggak tahu apa yang lo alamin.
Tapi kita semua pengen lo bisa berubah. Iya, gue pengen minta maaf sama kalian, terutama Dimas, atas semua perbuatan gue. Gue bakalan berusaha berubah jadi orang yang lebih baik, walaupun gue ngelakuin itu karena adanya keterlibatan ibu gue. Tapi gue pengen ngambil keputusan sendiri buat berubah. Sejak hari itu, ia belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah menindas, tetapi berani memilih jalan yang benar. Dan para murid pun telah belajar bahwa peduli dan berbagi bisa menyembuhkan luka yang paling dalam. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas 9G ingin menampilkan sebuah drama yang berjudul Spesial Uang untuk Ibu. Mari kita saksikan fashion show dari kelas 7. Tepuk tangan pada kelas 7. Itu dia penampilan fashion show dari kelas 7. Selanjutnya kita akan menyaksikan drama ke-13 yaitu kelas 9C dengan judul Teman Sebangku.
Di suatu sekolah, ada seorang anak remaja SMP yang bernama Nanda. Ia anak yang sangat aktif dan bijaksana. Pada suatu hari, ia terpilih oleh guru untuk menjadi panitia pagelaran. Di saat Nanda dan Raka ingin memasuki kelas, ia pun dipanggil oleh Bu Sinta. Hei Nanda, tolong kesini sebentar, ibu mau bicara. Iya Bu, bagaimana? Nanda, kelas 9 kan akan mengadakan pagelaran. Setiap kelas diambil satu anak untuk menjadi panitianya. Apakah kamu bersedia jika ibu menunjuk kamu untuk menjadi panitia? Wah, boleh Bu, saya bersedia. Ya udah Nanda, terima kasih. Nanda dan Raka pun memasuki kelas masing-masing. Nanda, aku masuk ke kelas duluan ya. Iya Raka, aku juga mau masuk ke kelas kok. Nanda dan Raka pun memasuki kelas masing-masing. Nanda, tadi lo dipanggil Bu Sinta. Ada info apa? Dih, kepo. Wah guys, bakalan ada pagelaran nih. Wah iya nih, kira-kira kita mau tampil apa ya? OMG, hello. Ada info nih, per anak biayanya 250.000. Tiba-tiba, Bima pun lewat di tengah-tengah mereka yang sedang berbincang-bincang mengenai pagelaran. Teman-teman, ada yang mau beli nggak? Lo tuh jualan apa sih? Makanan murahan gini, masih lo tawarin ke kita. Lo sengaja ya mau ngeracunin kita. Kita tuh nggak level sama makanan kayak gini. Woi, kalau ngomong dijaga dong. Jangan asal ngomong. Mentang-mentang kalian punya segalanya, jadi seenaknya sama orang lain. Saatnya jam pertama dimulai. Selamat pagi anak-anak, materi hari ini adalah peduli berbagi. Peduli berarti memperhatikan dan membantu orang lain yang membutuhkan. Sedangkan berbagi adalah memberikan sebagian yang kita punya, baik berupa barang, tenaga, waktu, maupun perhatian kepada orang lain dengan ikhlas. Jadi, peduli berbagi itu adalah tindakan memberikan sebagian dari apa yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan. Anak-anak, berbagi tidak harus menunggu kita punya banyak. Senyuman, doa, atau sekedar menolong teman yang kesulitan juga sudah termasuk berbagi. Mulailah dari hal-hal kecil, karena hal kecil itulah tercipta kebaikan yang besar. Saatnya istirahat. Bim, ke kantin yuk. Aku yang bayarin deh. Nanda pun merangkul Bima dan keluar bersama. Sesampainya di depan kelas, Dara pun menghampiri Bima dan Nanda untuk meminta maaf karena ia merasa bersalah atas kejadian tadi pagi. Bima, kami minta maaf ya atas perilaku kami tadi. Iya, nggak apa-apa kok. Aku emang orang nggak punya. Aku bisa sekolah di sini juga karena beasiswa. Udah Bim, ayo. Bima dan Nanda berjalan ke kantin meninggalkan Dara. Sesampainya di kantin, Nanda mencoba menghibur Bima agar tidak terlalu memikirkan hal tadi. Makasih ya Nanda, udah mau temenan sama aku. Iya Bim, kalau gitu kamu ke kelas dulu aja ya. Aku ada urusan sebentar. Nanda, Raisa, kalian mau ngomong apa? Kenapa tadi tidak di kelas saja? Jadi gini Bu, tadi Bima dibully sama Kayla karena Cantika kemarin ngelihat Bima jualan di pinggir jalan. Cantika juga bilang kalau Bima mending gak usah ikut pagelaran sekolah. Wah, kasihan banget Bima.
Bima juga bertemu dengan saya. Dia bilang kalau tidak bisa mengikuti pagelaran. Saya kasihan, Bu, melihat Bima yang selalu dipandang sebelah mata. Jadi Nanda, kamu punya ide apa? Jadi gini. Nah, gitu. Ibu dukung niat kalian untuk peduli dan berbagi kepada teman kalian yang membutuhkan. Nanda dan Raisa pun kembali ke kelas untuk melakukan pendapat Nanda tadi sembari membawa kotak peduli berbagi. Selamat siang semuanya. Mohon perhatiannya sebentar ya. Berdirinya kita di sini berharap kita semua dapat meningkatkan rasa peduli dan berbagi kita. Saya berharap kita bisa sedikit berbagi sebagian apa yang kita miliki untuk orang yang membutuhkan. Tapi Nanda, aku cuman ada uang 2000. Iya, nggak apa-apa kok Bim, seikhlasnya aja. Terima kasih ya teman-teman, semoga apa yang kalian berikan ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Dan jika Tuhan mengendaki, pasti ada balasan yang lebih dari ini. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Keesokan harinya, Nanda menghampiri Bima yang sedang duduk di taman. Hei Bim, kok kamu di sini sendirian? Gak apa-apa kok, cuman lagi mau sendiri aja. Oh alah, aku cuma mau ngomong, ini ada titipan dari teman-teman buat kamu. Loh, apa ini Nanda? Udah, ambil aja. Semoga bisa bermanfaat buat kamu dan keluarga ya. Tiba-tiba, Bu Sinta pun menghampiri mereka yang sedang duduk di taman. Udah Bima, terima aja. Ini memang sudah rezeki kamu. Gunakan dengan sebaik-baiknya ya. Terima kasih Bu Sinta, terima kasih Nanda. Semoga kebaikan kalian semua dibalas. Nah, teman-teman, dari drama tadi kita dapat belajar untuk peduli dan berbagi. Tidak harus dengan uang atau barang, tapi dengan perhatian, senyuman, dan bantuan kecil yang tulus dari hati yang ikhlas. Yuk, kita peduli sesama. Sekecil apapun bantuanmu, sangatlah berarti. Kamu mengerti, tak harus ada bunga, kamu mengerti. Ku tak selalu ada, kamu mengerti. Cinta tanpa terucap, kamu mengerti. Di suatu Itu dia penampilan drama dari kelas 9C. Selanjutnya yaitu ada drama ke-14 dari kelas 9F berjudul Sepotong Roti Sejuta Arti. Dilanjut drama ke-15 dari kelas 9E berjudul Cinta Dalam Empati.
Hai teman-teman, hari ini kami akan mempersembahkan sebuah drama tentang arti peduli dan berbagi yang berjudul Sepotong Roti Sejuta Arti. Yuk kita mulai, selamat menyaksikan. Di kelas, Acinta duduk menunduk melihat temannya memakan bekal. Devita memperhatikan dan menghampiri Acinta. Acinta, kamu kok nggak makan? Hehe, gak apa-apa Dev, aku gak lapar kok. Nggak lapar apa nggak berbekal? Iya, ngaku aja Cin. Sudah, jangan diledekin. Kita harusnya saling memberi. Iya, kalau ada teman yang gak bawa bekal, harusnya kita peduli, bukannya ngejek. Devita membuka kotak bekalnya. Ia menyodorkan bekalnya kepada Acinta. Cin, ayo makan sama aku. Aku masih ada roti, kita bisa bagi 2. Tapi nanti kamu kenyang gak? Kenyang kok, ibuku juga bawain banyak. Lagian berbagi itu nunjukin kalau kita sayang sama teman. Itu jauh lebih berharga daripada cuma sekedar makanan. Buat apa sih berbagi? Mending buat diri sendiri aja. Iya tuh, buang-buang aja. Kalian salah. Kalau semua egois, gak ada yang namanya persahabatan. Kalau cuma mikirin diri sendiri, nanti waktu susah siapa yang mau nolong kalian? Nah, kalau aku sih berbagi itu penting. Tapi jangan minta aku bagi PR ya. Yang itu rahasia negara. Bu Anjeli masuk ke dalam kelas. Pintu pun terbuka. Bu Anjeli masuk. Semua siswa terkejut. Ada apa ini? Kok ramai sekali? Bu, tadi Devita berbagi bekal dengan Acinta, tapi Selvi dan Dewi malah mengecek. Ingat ya, hidup ini bukan soal siapa yang paling banyak punya, tapi siapa yang paling banyak memberi. Iya tuh, denger. Hati-hati kalian, kalau Bu Angel udah turun tangan, gak ada celah buat ngecek lagi. Bu Angel pun meninggalkan kelas. Selvi dan Tiwi menuju ke taman. Tiu, aku jadi kepikiran kata-kata Bu Angel tadi. Iya, aku juga. Rasanya kita jahat banget ke Acinta. Padahal kalau aku di posisi Acinta, pasti sedih banget. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Kalau kalian menyesal, minta maaf lah. Itu tanda kalian berani. Iya, Cil. Kita harus berubah. Nanti kita minta maaf ya. Di kelas, Acinta makan roti sambil tersenyum. Selvi dan Tiwi berjalan pelan ke arah Acinta dan Devita. Maaf ya, Cin. Dev, aku tadi salah. Iya, maafin aku juga. Aku salah udah ngejek kamu. Aku maafin. Kita belajar sama-sama ya. Betul, mulai sekarang ayo kita saling peduli dan berbagi. Iya, dengan peduli dan berbagi, hidup jadi lebih indah. Keesokan harinya, semua siswa istirahat di halaman sekolah. Fartan membawa bola dan mengajak Adit bermain. Selvi dan Tiwi duduk agak jauh, ragu-ragu untuk ikut bermain bersama. Dit, ayo main.
Tunggu. Ajak Selvi dan Tiwi juga biar rame. Kita. Tapi kalian gak sebel sama kami. Justru karena kita teman, kita harus main bareng. Iya, aku juga pengen kita akrab lagi. Iya tuh, tapi siap-siap ya. Aku ini striker kelas. Kalian pasti kalah. Di kantin sekolah, semua siswa duduk bersama dan saling berbagi. Hai teman-teman, aku bawa kue lebih nih. Ada yang mau? Aku juga bawa jajan. Ayo kita makan bersama. Wah, makasih ya, Sel, Tiu. Nah, gini kan indah kalau berbagi. Semua merasa senang. Apalagi kalau dimakan rame-rame, rasanya jadi lebih enak. Iya, sekecil apapun yang kita bagi bisa berarti besar bagi orang lain. Nah, dan jangan lupa saling traktir kalau ada yang ulang tahun ya. Bu Angeli lewat, tersenyum bangga. Ibu bangga sama kalian. Kalian sudah belajar arti peduli dan berbagi sesama teman. Jadi, pesan moral yang bisa kita ambil dari drama ini yaitu kita harus belajar peduli dan saling berbagi dengan teman. Karena kebahagiaan sekecil apapun bisa membuat orang lain bahagia. Jangan pernah mengejek atau merendahkan orang lain. Sebab persahabatan sejati tumbuh dari rasa empati, saling menghargai, dan tolong-menolong. Dengan berbagi dan peduli, hidup menjadi lebih indah dan penuh makna. Sekian drama dari kami. Hai teman-teman. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak mengenakan. Kami dari kelas 9F kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Para hadirin sekalian, kami dari kelompok 2 kelas 9E akan menyaksikan drama yang berjudul Cinta Dalam Empati. Perkenalkan, saya Ilham Al-Majid. Saya berperan sebagai Raka, seorang atlet pemuda pekerja keras dan sering menyembunyikan kesedihannya. Halo, perkenalkan saya Alvin Zelsi Putri. Saya berperan sebagai Alia, gadis sederhana, penuh perhatian, dan lembut. Perkenalkan, nama saya Osela Dia Slavida. Saya berperan sebagai Axel, sahabat Raka. Perkenalkan, nama saya Nesya Alina Cahyani. Saya berperan sebagai Lexa, sahabat Alia. Perkenalkan, saya Karina Maulida Salisa, berperan sebagai Zia, sahabat Alia. Inilah tokoh-tokoh yang akan tampil di drama kami. Mari kita saksikan. Di suatu hari, di taman kampus Raka sedang duduk termenung di kursi taman. Raka berjalan menuju kursi taman, lalu duduk sendirian dengan wajah banyak pikiran. Lalu datanglah Alia, teman sekelas Raka, menghampiri Raka. Hai, kenapa kamu sedang di sini? Biasanya kan kamu selalu sama Axel.
tidak apa-apa Alia. Aku hanya sedang banyak pikiran. Kalau kamu ada masalah, kamu bisa kok cerita ke aku. Sebenarnya aku sedang memikirkan keluargaku. Kenapa sama keluargamu, Raka? Coba kamu cerita. Siapa tahu aku bisa bantu. Aku bingung, keluargaku sedang ada masalah keuangan. Ayahku di PHK, padahal sebentar lagi waktunya bayar uang semester. Raka, kamu kan seorang atlet. Kenapa kamu gak coba ikut lomba? Bentar lagi kan ada lomba maraton yang hadiahnya lumayan besar. Alia, tapi kan perlombaan itu juga memerlukan biaya untuk pendaftaran. Raka, kamu gak usah bingung masalah biaya pendaftarannya. Aku sama teman-teman pasti bantu kamu kok. Keesokan harinya, Alia menemui sahabatnya, yaitu Zea dan Lexa di kelas. Alia, kemarin aku lihat kamu duduk berdua sama Raka. Ngapain tuh? Ih, ngapain tuh? Kalian pacaran ya? Enggak, kemarin tuh Raka kelihatan banyak pikiran. Aku tanya kenapa, ternyata ayahnya di PHK, sedangkan dia butuh biaya buat bayar uang semesternya. Terus kamu mau ngapain? Aku nyuruh Raka buat ikut lomba, soalnya hadiahnya lumayan besar, tapi pendaftarannya kan juga butuh biaya. Kita bisa kan patungan bertiga? Nanti kita juga bisa ajak Axel buat urunan, dia kan teman deket Raka. Oh iya, boleh-boleh, nanti kita cari Axel ya. Setelah kelas selesai, Alia, Zea, dan Lexa mencari Axel. Mereka pun bertemu Axel di taman kampus. Hei Axel, aku mau bicara denganmu. Iya, ada apa, Sa? Kamu tahu kan masalahnya Raka? Tentang ayahnya yang di PHK. Iya, Sel. Rencananya kita mau ajak kamu buat bantu dia. Bantu gimana ya? Kita bisa kan patungan buat bantu dia bayar biaya pendaftaran lomba maraton. Soalnya hadiahnya lumayan besar, bisa buat dia bayar uang semesternya. Oke, boleh tuh. H-1 perlombaan dimulai. Alia, Lexa, Zea, dan Axel pun sudah mengumpulkan uangnya. Mereka pun langsung menemui Raka untuk memberikan uangnya. Hey bro. Ada apa, Sel? Raka, ini kita udah ada uang buat bantu bayar uang pendaftaran. Katanya kamu mau ikut lomba maraton. Kalian dapat uang dari mana? Kamu nggak perlu tahu, Sel. Yang penting kamu fokus aja buat ikut lomba itu. Makasih ya teman-teman, aku nggak tahu cara balas kebaikan kalian. Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan. Setelah lomba diumumkan, ternyata Raka juaranya. Raka pun langsung menemui ibu TU untuk membayar uang semester. Saat Raka keluar, ternyata teman-temannya sudah menunggu di depan TU. Selamat ya bro, lu keren sih. Selamat ya, Kak. Lu keren sih, Kak. Selamat ya, Kak. Aku bangga banget sama kamu. Kamu hebat banget. Makasih ya semuanya, ini berkat bantuan kalian. Alia, aku mau ngomong berdua sama kamu. Boleh, mau ngomongin apa? Alia, makasih ya. Kamu baik banget sama aku. Kamu selalu ada buat aku dan makasih selalu bantu aku. Iya, santai aja kali, Kak. Sebenarnya tujuanku ajak kamu ke sini itu mau ngomong serius sama kamu. Mau ngomong apa? Kayaknya serius banget. Sebenarnya dari awal kita ketemu, aku udah suka sama kamu. Kamu orangnya ceria, humoris, baik, cantik lagi.
Aku sayang ya sama kamu. Apakah cinta masih sama jika kau Aku juga sebenarnya suka sama kamu, Raka. Biar cinta bergelora di dada. So will be my girlfriend? Yes, I will. Mana dari cerita ini adalah bahwa kepedulian dan semangat berbagi dapat mengatasi masalah besar. Meskipun teman-teman Raka tidak bisa membantu biaya kuliah yang besar, mereka berbagi beban kecil biaya pendaftaran yang justru membuka jalan bagi Raka untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Cerita ini mengajarkan bahwa tindakan sekecil apapun yang didasari oleh empati memiliki kekuatan besar untuk mengubah nasib seseorang dan mempererat hubungan antar manusia. Demikian drama yang telah kami persembahkan. Semoga cerita ini dapat memberikan pelajaran dan hiburan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan apresiasinya. Itu dia penampilan dari kelas 9E. Dan sampailah kita di rangkaian kegiatan terakhir yaitu penampilan drama dari kelas 9F yang bertema bukan tentang sepatu. Halo semua, hari ini kelompok 1 kelas 9F akan menampilkan drama berjudul Bukan Tentang Sepatu. Cerita ini tentang Ragil, anak sederhana yang rajin sekolah. Walaupun sepatunya sudah robek, tapi Ragil tetap semangat datang ke sekolah karena bagi dia ilmu itu lebih berharga dari penampilan. Di sisi lain, ada geng The Trendies, kelompok murid yang ngerasa paling keren. Mereka selalu datang dengan gaya yang heboh dan suka meremehkan orang lain. Dan dari sinilah cerita dimulai. Pagi itu, Ragil datang ke sekolah. Walaupun sepatunya sudah robek, semangat belajarnya tidak pernah hilang. Sementara itu, geng paling ramai di sekolah datang dengan gaya yang wah. Mereka memang suka tampil menonjol. Sayangnya, hobi mereka adalah meremehkan orang lain. Lihat tuh sepatunya, robek kayak keset. Jelek banget sih, Gil, sepatumu. Jijik banget sih. Kalau aku mending gak sekolah daripada pakai sepatu kayak gitu. Gil, kamu ke sekolah apa ke sawah sih? Pantesan jalannya pelan, takut sepatunya copot ya. Kebayang gak lari, baru start sepatunya udah mental. Gil, sepatumu udah minta pensiun tuh, kasihan banget. Jangan-jangan sepatunya lebih tua dari kamu, Gil. Ya ampun, masa ke sekolah pakai sepatu robek sih? Malu-maluin banget. Aku emang gak punya duit buat beli sepatu baru, tapi aku tetap pengen sekolah. Aku cuma mau belajar. Udah, cukup. Kalian gak seharusnya ngerendahin Ragil. Sepatu robek itu bukan berarti dia rendah. Justru semangat Ragil buat sekolah itu hebat banget. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Aku kok jadi kasihan ya sama Ragil. Kita kayaknya keterlaluan deh. Iya bener, dari tadi kita cuma ketawa-ketawa. Padahal kalau kita mau, kita bisa bantuin dia kok.
Tapi nanti orang-orang bilang kita sok baik nggak sih? Beberapa anak mulai sadar kalau ejekan mereka itu salah. Hati kecil mereka mulai tergerak untuk peduli. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the 5th lesson. Kok kalian kelihatan tegang begini? Ada apa? Pak, tadi Ragil sempat diejek sama Jody dan yang lainnya gara-gara sepatunya robek. Tapi kayaknya sekarang teman-teman udah mulai sadar, Pak. Loh, kenapa kalian mengejek Ragil? Walaupun sepatu dia robek, tapi semangat belajarnya masih ada. Bagaimana dengan kalian? Kalian di sekolah hanya gaya-gayaan aja. Kalau kalian mau dihormati, belajarlah menghormati. Yang bikin kita mulia itu bukan penampilan, tapi hati yang peduli. Sekarang, Bapak mau kalian minta maaf pada Ragil. Gil, maaf ya, aku jahat banget. Tadi aku ngecek kamu. Aku sadar kalau aku salah. Iya Gil, aku juga minta maaf ya. Maaf ya Gil, pasti omongan kita nyakitin hati kamu banget. Bener, kami janji nggak akan ngecek lagi. Sekarang kamu untuk main sama kita ya. Aku ada sepatu yang udah kepake, Gil. Masih layak kok buat dipakai. Besok aku bawain ya buat kamu. Makasih teman-teman, aku senang kalian sadar. Aku maafin kalian kok. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ragil dan teman-temannya sepakat untuk mulai berbagi. Mereka mengumpulkan sembako, jajanan, dan barang sederhana untuk disalurkan ke sebuah rumah singgah di kota mereka. Hari ini, mereka udah siap berangkat bersama-sama. Udah pada siap belum? Ayo, itu mobilnya udah nunggu di depan. Bentar Jit, ini tinggal masukin jajan ke plastik. Makasih ya teman-teman, karena kalian aku jadi bisa berbagi. Iya Gil, ini semua berkat kamu juga. Makasih juga ya Gil, karena kamu kita semua bisa belajar untuk mulai berbagi. Aku juga senang bisa berbagi. Sekarang hidupku lebih bahagia dan berarti. Semoga sedikit rezeki dari kita bisa membantu mereka ya yang lebih membutuhkan di luar sana. Ayo, bapaknya udah nunggu di depan nih. Teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar kalau hidup gak akan berarti kalau cuman dipakai untuk diri sendiri. Hidup akan jadi indah dan bahagia kalau kita mau berbagi, saling peduli, dan saling mendukung satu sama lain. Karena sekecil apapun kepedulian kita bisa membawa senyum dan harapan bagi orang lain. Bersinar terang seolah tersenyum senang walau panas menyengat kami tetap
Demikian rangkaian kegiatan Bulan Bahasa di SMP 24 kita tercinta. Terima kasih untuk suguhan karya yang indah dari teman-teman kita semuanya yang sangat menginspirasi dan memberikan pembelajaran bagi kita semuanya. Semangat untuk berbagi, peduli terhadap sesama, dan persahabatan yang begitu indah. Selamat berjumpa lagi kembali dalam agenda di Spedupa tercinta. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas bimbingannya. Matur suwun sangat atas kebersamaannya.